Teman-teman sekalian, selamat pagi. Jam 6 waktu Indonesia bagian review buku. Jadi ini review buku saya yang kesekian ya. Jadi hari ini saya akan review The Coaching Habit. The Coaching Habit. Say less, ask more, and change the way you lead forever. Ya. Oleh Michael Bungay Stanier, susah namanya. Michael Bungay Stanier. Buku ini cukup menarik. Buku ini sebenarnya The Coaching Habit ini buku lama ya. Saya direferensikan oleh seorang senior coach yang sudah 20 tahun lebih jadi coach di Gallup ya. Ketika saya di coach, saya tanya sama dia satu pertanyaan. Buku apa yang paling baik menurut Anda? Dia berpikir sejenak terus menyarankan ini. Nah, buku ini baru saya baca 2 hari ini. Saya lompat-lompat bacanya, jujur aja ini saya lompat-lompat. Jadi buku ini cukup keren, mengajarkan bagaimana kita sebagai leader, sebagai pemimpin, ataupun sebagai seorang coach untuk menggunakan pertanyaan yang powerful ketika kita mau menanyakan sesuatu kepada anak buah kita atau kepada orang yang kita coach. Ya. Nah, dalam membaca buku, saya itu punya beberapa cara. Yang pertama namanya skimming, saya lompat-lompat. Jadi buku ini saya baca secara lompat-lompat, ya mungkin dalam waktu 3 jam lah ya, lompat-lompat gitu, saya bacain sedikit, itu skimming yang pertama. Yang kedua cover to cover, dari depan saya belakang saya baca detail satu. Nah itu kalau buku begini mungkin makan waktu seminggu lah ya, seminggu. Kalau skimming 3 jam selesai ya. Ada juga yang biasanya saya baca hanya pada pokok-pokok tertentu toh. Jadi babnya itu kalau ada 10 bab gitu, saya baca hanya 3 atau 4 bab saja yang kunci. Seperti kemarin yang saya review dengan The Retail Superstore itu cuma saya baca detail tetapi hanya 7-8 bab saja dari 25 toko. Yang saya suka saya baca, yang enggak saya skip. Jadi macam-macam cara baca ya. Ada yang saya beli tidak saya baca sama sekali. Oke, kembali ke Coaching Habit ya. Saya mungkin pada 8 bulan terakhir sudah coaching orang super banyak. Saya sudah nyoba sehari 6, saya sudah nyoba sehari 4, saya sudah nyoba berturutan, ada yang lompat-lompat, ada yang seperti apa ya. Biasanya waktunya 1 jam. Nah, di sini disarankan ada 7 pertanyaan powerful. Saya bilang 7 powerful question ya, 7 powerful question. Saya akan sharing ya. Jadi 7 pertanyaan ini membedah sebetulnya ketika kita coaching orang, kita ngobrol dengan anak buah kita membimbing mereka, apa saja yang kita kejar. Ya, 7 hal utama. Yang pertama adalah kickstart question, pertanyaan yang awal ketika kita mulai ngobrol, tanya sama orang. Pertanyaannya simple tapi powerful banget. Yang pertama, what's on your mind? Apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang sedang Anda pikirkan sekarang? Jadi waktu coaching ditanyain, apa yang sedang Anda pikirkan sekarang? Jadi supaya dia mengutarakan apa yang ada di benak dia ketika dia duduk bersama dengan Anda dan Anda coaching, apa yang kira-kira ada di benak dia dan apa yang dia pikirkan ketika dengan Anda. Ini menarik sih menurut saya. Jadi dia bilang, buku ini bilang, sudah cut the intro, tidak usah terlalu panjang introduction segala macam, tapi mulai saja. What's on your mind? Apa yang ada di pikiran Anda? Itu yang pertama ya. Jadi pertanyaan yang mendasar yang membuat kita berpikir apa yang harus kita tanyakan kepada klien kita gitu. Kira-kira gitu ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, setelah kita tanya what's on your mind dan Anda ngobrol, pertanyaan yang kedua. Begitu dia cerita, pertanyaan kedua apa? What else? Apalagi? Dan apalagi? And what else? Lalu apalagi? Nah ini, begitu orang menceritakan sesuatu di dalam benaknya, sudah kan biasanya kalau cerita, oh ya Pak, saya sedang memikirkan bisnis pada masa yang akan datang, bagaimana kita memajukan perusahaan kita, gitu. Misalkan begitu ya. Terus dan apa lagi? Dia nggak mau cerita lagi gitu. Dan apa lagi? Ini menarik menurut saya, powerful. Ini question number 2 ya. Dia bilang ada 7 pertanyaan yang powerful. And what else ini sebenarnya membuat dia supaya cerita banyak gitu. Dan yang ketiga, nah ini namanya the focus question, fokus pertanyaannya ya. Dia bilang, what's the real challenge here for you? Wah keren ini, bulu kuduk saya berdiri ya. Tantangan yang sebenarnya buat Anda itu apa? Biarkan dia berpikir, tantangan yang sebenarnya itu apa buat dia.
Ya. Dia akan berpikir panjang nih, tantangan dia itu apa? What's the real question here for you? What's the real challenge? Apa tantangan sebenarnya buat Anda? Ya. Dan ini menarik karena biasanya ya orang itu ya saya ini asal ketemu bapak, enggak tahu apa, pokoknya ngobrol aja gitu ya. Tantanganmu sebenarnya apa? Oh ya Pak, saya ini ingin mencapai target. Sebentar, Anda ingin mencapai target saya tahu, tapi apa sebenarnya? Kunci yang sedang Anda pikirkan, kenapa Anda ingin mencapai target itu? Nah, ini akan menggali lebih dalam, Mungkin dia bilang kalau saya tidak mencapai target, bonus saya diberikan sangat sedikit, saya tidak cukup untuk menjaga keluarga saya. Atau mungkin apa saja saya nggak tahu. Tetapi problem utama atau the real question usually is not the first question, bukan pertanyaan pertama ya, bukan the first challenge. Jadi kalau tantanganmu apa ini? Kali-kali itu yang disebut dengan the root cause. Kalau Pak Andi bilang the root cause, alasan paling akhir ya, itu disebut the real challenge. Jadi what is the real challenge here for you? Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang keempat, nah ini keren ini. What do you want? Apa yang Anda inginkan? Ya, apa yang Anda inginkan? Ya. Jadi kita harus merasa comfortable ketika kita tanya dan orang itu mulai memberikan komentarnya. Kita dengarkan. Kita sebagai seorang coach kadang-kadang selalu mengisi ruang jeda yang kita bicara itu dengan sesuatu perkataan supaya tidak terasa garing atau kosong. Tapi justru menurut buku ini sangat powerful kalau kita berani diam sejenak dan membiarkan orang itu cerita. Biarkan aja dia cerita. Kalau perlu diam 1 menit, ditungguin. Ya. Kita tanya, apa yang Anda inginkan sebenarnya? Nah, dia tentu akan bilang, iya Pak, saya ingin mencapai target, tapi terus didengarkan. Mungkin pada akhir ujungnya, dia ingin sebuah kemampuan baru untuk bisa selalu punya semangat dalam mencapai targetnya. Saya nggak tahu, mungkin itu ya. Jadi kita butuh banget untuk tahu, ya, what do you want sebenarnya? Ya, itu yang keempat. Sekarang yang kelima, the fifth question, how can I help? Bagaimana saya bisa membantu sebagai coach Anda, sebagai atasan Anda, sebagai leader Anda? How can I help? Bagaimana saya bisa membantu? Ini very simple question. Tapi kalau Anda pikirkan kembali, this is a very powerful question. You are there to help your coachee. Anda di sana untuk membantu orang yang Anda coach. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Ya, kan tidak masuk akal. Pak, aku minta duitnya, kan tidak bisa begitu. Pak, aku minta saran untuk ini. Mungkin nggak dapat saran itu. Saran itu ada nggak di bumi ini untuk bisa kita berikan? Ya. How can I help? Oke, setelah dia bilang macam-macam, pertanyaan nomor 6. Yes to this. Oke, dia bilang yes to this. Untuk ini oke, saya setuju sudah. Ini akan kita kerjakan. What are you saying no to? Apa yang Anda akan katakan tidak dalam kehidupan ke depan? Jadi kamu harus tahu nih, dia mau ini. Nggak bisa kamu mau semua dong. Ya, seperti juga kita dalam kehidupan nggak bisa mau punya pacar yang cantik, baik hati, pengetahuannya tinggi, sabar, suka menolong orang, tinggi, lencir, budinya bagus, lulusan kampus hebat, lalu semuanya diminta, nggak ada gitu. Pasti ada yang tidak baik. Dalam kehidupan kita juga begitu. Ketika kita memilih, kita mempunyai hak untuk memilih sesuatu yang kita prioritaskan. Tetapi akan prioritas itu akan ada juga apa yang tidak. Dan yang kita tolak. Ya. Jadi, if you say yes to this, what are you going to say no to? Kalau Anda mengatakan ini, oke, saya setuju. Yang Anda akan katakan tidak apa? Tidak bisa semuanya. Ya. Ini cukup powerful dan jarang saya pikirkan sejujurnya dalam coaching ya. Jadi ini sesuatu yang cukup new buat saya. Dan yang terakhir, ketujuh, ya, the learning question. Jadi artinya orang ini sudah duduk 1 jam dengan kita. Pertanyaan terakhir adalah, what was most useful for you? Kita udah cerita panjang 1 jam, pertanyaannya apa yang bermanfaat buat Anda dalam sesi 1 jam ini? Apa yang Anda dapatkan dalam sesi 1 jam ini? Ya. What was most useful for you? Apa yang menurut Anda berguna? Nah, ini challenge saya juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Banyak sekali, saya kira tiap review buku ada 600 ya. Jadi saya titip 1 kalimat. Apa yang Anda pelajari setelah mendengarkan review buku saya? Entah 3, entah 5, entah 20. Ya. Oh, enggak usah terlalu banyak, jangan 10.
Mungkin satu, mungkin dua. Apa yang Anda pelajari dari cerita-cerita saya, dari review buku, baik dari review buku kali ini loh, kayak ini ya. Apa yang Anda pelajari? Apa yang menjadi pembelajaran buat Anda? Ya, saya akan kembali dalam pemikiran dia. Dia bilang, answers are closed rooms and questions are open doors that invite us. Ya, jadi ini kalimat yang bagus sekali. Ya, dia bilang bahwa Nancy Willard, jawaban itu seperti pintu yang terkunci ya, orang menjawab sesuatu ya sudah. Ya, tetapi pertanyaan itu akan membuka pintu-pintu baru yang membuat apa yang akan membuat Anda menjadi lebih bagus ya. Fokus on the real problem, not the first problem. Fokuslah pada problem yang sebenarnya dalam hidup ini, dalam percakapan coaching ini, bukan pada hal pertama yang ada dipikirkan ya. Teknik bertanya ini menurut saya powerful banget ya. Banyak sekali buku, The Questions Are the Answer, lalu ini bahkan itu ada di MIT course ya, lalu question based selling, lalu saya lupa. Jadi ada 4, 5, 6 buku yang saya punya kira-kira tentang question ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya say less, ask more, and change the way you lead forever. The coaching habit, the habit of questioning sebenarnya. Jadi buku ini mau bilang bahwa kalau kita powerful, kita akan mempertanyakan segalanya. Nah, saya ringkas kembali 7 pertanyaan yang penting. Yang pertama, the kickstart question, pertanyaan untuk memulai sesuatu. What's on your mind? Apa yang ada di benak Anda? Yang kedua, the oh question, supaya kita tahu lebih banyak. Oh, gitu ya. AWE, oh question. And what else? Apalagi? Tipe yang ketiga, the focus question, untuk meredirect question itu masuk ke dalam titik intinya. What's the real challenge here for you? Apa sebetulnya tantangan terbesar Anda di sini? Number 4, the foundation question, fondasi pertanyaannya. What do you want? Apa dasarnya Anda pinginkan? Ya. Yang nomor 5, the lazy question. Kita ini males ya, questionnya tanya aja. How can I help? Ayo ngomong, daripada aku menggali, kamu mau apa, lebih baik aku tanya langsung. Ya toh, ini males aja. Jadi disebut the lazy question. Yang nomor 6, the strategic question. Question yang strategik. Yes to this, what are you saying no to? Apa yang Anda katakan untuk tidak? Kalau Anda mengatakan ini ya. Jadi secara strategik orang itu harus memilih. Dan yang terakhir, the learning question. Bagaimana orang itu, coach Anda mendapatkan pembelajaran. What was most useful for you? And this is my question to you all. What was most useful for you? Apa yang paling berguna buat Anda ketika Anda mendengarkan review buku kali ini atau mendengarkan review buku sebelumnya? Karena kalau tidak ada pembelajarannya, tidak akan Anda sukai dan Anda tidak akan kembali mendengarkan. Tetapi kalau Anda menyukai hari-hari ini, ketika saya tiap hari loh ini saya invest 3 jam untuk membaca ini dari nol ya, memberikan tanda, lalu mencoret-coret, lalu berbagi untuk teman-teman ya. Nah ini yang kalimat terakhir yang tadi saya bilang. What was most useful for you? Kanannya. Your job is to create the space for those learning moments. Your job is to create space for those learning moments. Pekerjaan Anda adalah menemukan ruang dari saat-saat Anda belajar. Baik Anda belajar ketika Anda coaching, ataupun Anda belajar ketika Anda mendengarkan review buku kali ini. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.